Seperti sudah tidak asing lagi dengan kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street 10, London, Presiden Prabowo melangkah dengan santainya menemui Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang sudah menunggunya di pintu masuk. Starmer menjabat erat tangan Prabowo seraya mengucapkan selamat datang, lalu mereka berfoto bersama. Perhatian Prabowo sempat teralihkan ketika Larry the Cat, kucing peliharaan kantor Perdana Menteri Inggris, tiba-tiba melintas di hadapan kedua kepala pemerintahan, seakan ikut menyambut kedatangan Presiden Indonesia. Sebelum memasuki kantor Perdana Menteri untuk melakukan pembicaraan empat mata, Prabowo dan Starmer yang sudah saling mengenal dengan baik, sejenak membicarakan kucing yang punya jabatan sebagai Chief Mouser to the Cabinet Office itu, atau kepala pemburu tikus di kantor pemerintahan. Larry the Cat, kucing kelahiran 2007 itu diadopsi kantor Perdana Menteri Inggris dari Battersea Dogs and Cat pada tahun 2011. Dan sejak itu menjadi penghuni tetap Downing Street 10 hingga sekarang, melampaui masa jabatan 6 Perdana Menteri Inggris sebelumnya. Momen ini tampaknya mengingatkan Prabowo pada Bobby Kertanegara, kucing kesayangannya yang kini tinggal di Istana Negara. Kedatangan Prabowo ke London merupakan yang kedua kalinya dalam 2 tahun terakhir ini. Dan seperti dikatakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, Presiden Prabowo sudah menganggap London sebagai rumah kedua. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pun menyatakan kegembiraannya atas kunjungan Prabowo yang kedua kalinya ini. Let me begin by welcoming you back to Downing Street. It's a real pleasure to have you back for your second visit. Thank you. And when you were here the first time, we agreed that we would try to aim for a strategic partnership, and now we've achieved that. And I think that was a real sign of how quickly we're progressing the relationship between our countries and how positive that is. Thank you also for the maritime agreement that we signed, albeit virtually, at the G20. And that is measured in very many jobs which really matter. Again, that's something we discussed last time we were here. So it's very good to have you back. We've got many things to discuss, including education, which you were passionate about last time you were here. And again, I'm really pleased that we're making progress. So you're very welcome. It's very good to have you back. I'm much looking forward to our discussions. Kepada Perdana Menteri Starmer, Presiden Prabowo menceritakan agendanya yang cukup padat sejak berada di London. Di antaranya pertemuan dengan para pengusaha Inggris serta sejumlah pimpinan universitas terkemuka untuk membicarakan kerjasama pendidikan. Thank you, Prime Minister. Thank you for receiving me today. I had already very productive meetings yesterday and today. I met the Babcock CEO. We are very pleased to go ahead with this maritime partnership. I think it will be very, very important, strategic for Indonesia. It will be, I think, a vital part of our maritime economic development. And I'm very pleased with my discussions with your people, and today I will have another discussion with business leaders from the UK, also with leaders from the Russell Group. Yes, you're having lunch, I think. Of universities, yes. So, yes, I think it's been very productive, and I value very much our relationship with Prime Minister. Thank you very much. Usai pembicaraan empat mata, Prabowo dan Starmer melakukan pertemuan bilateral bersama para delegasi masing-masing negara guna menindaklanjuti berbagai kesepakatan dan memperluas kerjasama antara Indonesia dan Inggris. Pertemuan ini mempertegas komitmen kedua negara untuk menjadikan kemitraan strategis sebagai fondasi kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan. Dalam wawancara doorstop dengan para wartawan Indonesia, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Inggris merupakan partner yang sangat penting dan sangat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama karena mereka mempunyai teknologi dan keuangan yang sangat kuat. Ya, kita memandang UK ya sebagai sesuatu partner yang nanti bisa juga sangat berpartisipasi dalam ekonomi kita. Mereka punya teknologi, mereka punya keuangan, finance yang sangat kuat. Mereka berminat untuk investasi di Indonesia, dan kita
merasa dan kita bisa mendapat manfaat dari teknologi mereka, dari kemampuan keuangan mereka. Jadi saya kira ini partnership ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Mengenai kerjasama di bidang maritim, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pihak Inggris sudah bersedia untuk membantu Indonesia dalam membangun 1.500 kapal ikan, seiring dengan rencana pemerintah Indonesia untuk membangun desa-desa nelayan guna meningkatkan taraf hidup para nelayan. Di bidang maritim, mereka akan dukung rencana kita untuk membangun pertama 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu. Kita mau perbaiki desa-desa nelayan kita. Kita ingin meningkatkan kualitas hidup para nelayan kita. Kita ingin meningkatkan konsumsi protein rakyat kita. Jadi ini sangat strategis bagi kita. Ya, ini sangat akan mempercepat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi kita, khususnya di bidang maritim. Dan saya ingatkan, 3/4 tanah air kita itu adalah laut, ya. Dan konsumsi protein kita oleh rakyat kita masih terlalu rendah. Kita ingin tingkatkan untuk lebih baik lagi. Di bidang kerjasama pendidikan, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pihaknya mengajak perguruan-perguruan tinggi terkemuka di Inggris untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, seperti yang sudah terjalin selama ini. Tujuannya tak lain agar Indonesia pun mampu memiliki kualitas pendidikan tinggi yang sederajat dengan perguruan-perguruan tinggi terbaik di dunia. Ya, kita ingin mengajak kerjasama. Nanti mereka sudah banyak kerjasama dengan UI, Gajah Mada, dengan banyak universitas. Mereka juga sudah punya kampus di kita, ada di Singosari, ada di Bandung, di bidang yang kita butuh, bidang digital, bidang teknologi, ya. Jadi ya, kita ingin mempercepat, kita ingin mengejar. Kita harus punya tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya, sederajat dengan yang terbaik di dunia. Kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris kali ini mempunyai makna yang sangat strategis. Di tengah gejolak politik yang cenderung destruktif, Prabowo justru melihat lebih jauh ke depan, mengupayakan kerjasama dengan negara maju untuk masa depan yang lebih konstruktif dan menguntungkan kedua belah pihak. Semoga langkah-langkah positif Presiden Prabowo ini akan diikuti oleh negara lain dengan menghindari perang dan membangun tatanan dunia yang lebih tertib, serta saling menghormati kedaulatan negara masing-masing. Men of our time.